sungguh-sungguh orang Indonesia. Jadi kalau kita kembalikan ke pidato Bung Karno di tahun 77, kayaknya masih sama-sama. Dia tidak pernah seutuh-utuhnya profesor. Dia jadi wartawan nyambi, sangat nyambi, sini buku. Jadi sastrawan itu dulu aja di tim ya. Dia naik mikrolet dong ke Jatinegara, observasi 2-3 jam. Ada apa di sana? Dia pergi ke tempat sampah tuh, ya kan? Pasti akan lahir karya yang baik. Tapi kalau cuma duduk sebentar ngobrol ngelamun, akhirnya yang karyanya lamunan gitu. Sekarang di warung kopi, Pak. Apalagi sekarang ya. Saya itu ketika saya dulu ke tim itu tahun 78, 79, yang saya saksikan masih begitu. Kalau kita berteman dengan Sutarji, merasa Sutarji. Ya kan dulu begitu. Yang ditiru gondrongnya, ngebirnya. Tidak diikuti bagaimana dia mengalami peristiwa batik, begitu kan? Ini sampai sekarang loh. Wartawan juga sama. Saya dulu ya, nggak bicara ini sih. Saya kantor di Kompas ke Senayan tuh jalan kaki, ya. Ngelihat 3 jam dia berlatih pukul tepak-tepok, nggak ada artinya. Tapi apa lagi nyari-nyari. Tapi saya ke lapangan. Mungkin pada kedatangan ketiga baru saya bisa bikin berita. Kalau sekarang kan enggak, cek. Ya, lihat situsnya FA, di FA Cup. Wah, pemain sepertinya dia udah pergi ke Inggris sana. Nah ini loh, masalah manusia Indonesia sekarang di situ. Tidak pernah ke lapangan terjun mengamati, merancang. Saya mau bikin karya sastra apa? Ayo, saya berani taruhan ini. Ya, berani taruhan saya. Kalau 1000 saya baca, mungkin 990 kayak begitu. Dari lamunan. Warung kopi. Iya. Bukan dia mengamati. Saya dulu karena di Kompas saya ikut mendirikan Warta Kota ya. Jadi khusus untuk koran Jabodetabek. Kantor saya itu masih di Palmerah, saya jalan ke pasar ngobrol ibu-ibu. Nggak untuk bikin berita, salon saya. Ada apa sih yang mereka alami hidup, bagaimana susah. Ketika saya pindah ke Muruk itu, kalau melihat hostess tiap malam ya, karena bersebelahan dengan Mangga Besar. Bahkan banyak teman-teman kalau mau pijit di mobilnya di kantor, ya kan. Lalu saya ke pasar ikan yang menjual apa itu lampu, keranjang ke pulau-pulau itu. Jalan, ada yang melukis wajah, jalan ke Fatahillah gitu. Jadi ketemulah kita misalnya waktu itu persoalan bahwa banyak warga negara keturunan Tionghoa yang udah puluhan tahun di sini, setiap berapa tahun masih mengurus SKBRI ya dulu ya. Nggak bisa bikin KTP, nah, kita bikin. Lalu kami mengamati di Depok, makin lama makin banyak atau makin sulit mencari tanah kuburan. Nah, ya kan kita tulis tuh 5 tahun lagi warga Depok dikubur berdiri. Kaget orang. Gimana ini? Nah gitu loh maksud saya. Jadi dimanapun ya, di karya sastra, di jurnalistik, intinya itu ketekunan, profesionalisme. Nah ini masalah buat kita. Kita sering mengkritik, agak susah. Makanya saya keluar dari Facebook begitu, ya, dikirimin puisi. Kalau kita ngomong, paling pertama bagus, lebihin dong. Begitu kita kritik marah. Ya. Itu saya berhenti dari Facebook sejak itu. Kira-kira udah berapa tahun ya? Hampir 12 tahun. Karena selalu di tag puisi. Karena dulu saya 2 tahun di Kompas itu wakil redaktur, saya meriksa cerpen, ada sambung itu ya, sastra, novel, cerpen, puisi. Tolonglah bang, ya kan gini. Aduh, saya banyak lah nama yang gak usah saya sebut lah. Saya menolak karya Putu Wijaya aja, saya di kantor. Kenapa? Ini nama besar. Buat saya nggak penting nama besar, yang penting karya yang bagus. Karena saya satu-satunya lulusan sastra Indonesia. Saya ngerti mana karya yang nyambung-nyambung, mana yang gini, ngerti saya. Jadi saya menyeleksi pertama. Henry C.H. Bangun. Sampai capek gitu. Nah artinya itu penilaian saya pertama ya. Jadi
Mengapa saya mengutip luar itu? Karena saya lihat kesungguhan. Jadi totalitas. Nah, ini masalah besar dalam semua aspek. Coba aja teman-teman lihat dokter sekarang. Sekarang sudah dibatasi 3 rumah sakit kan? Dia praktek. Dulu Hampir semua. waduh bisa 5-6 rumah sakit. Bagaimana dia mau meriksa kita dengan benar? Bagaimana dia mau profesional? Baru 5 menit, ya udah ya, kita padahal udah bayar 200.000. Nah itu hampir di semua aspek. Insinyur ya, coba gedung-gedung ini kan, Salah bangun. nah gitu loh, jalan-jalan. Jadi ini masalah kita sebetulnya. Jadi saya kira semua aspek lah. Nah jadi itu yang pertama ya. Saya ingin menjawab secara keseluruhan karena termasuk tadi bahasa daerah. Kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita mau nyalain siapa coba? Dulu bapak saya itu menerbitkan buletin lah atau majalah kecil bahasa Karo. Lumayan sih penduduknya 1 juta lebih lah. Diedarkan di Jakarta. Mati sendiri. Ya kan? Biasanya dikirim terus ya kasihlah uang apalah gitu ya, 10.000. Nggak ada yang mau bayar. Terus kita mau nyalain siapa tuh? Nyalain negara? Nggak bisa dong. Kita jangan tergantung pada pihak lain. Kalau bahwa ada yang masih membaca penyebar semangat, mangle, ya itu kan lama-lama habis itu. Berani taruhan saya. Kecuali dia berubah bentuk ya, jadi multi platform ya. Kayak kemarin menarik itu Pak Parmi Hadi meluncurkan buku 75 tahun seperti majalah begini. Jadi di setiap halaman ada cerita atau kebab. Tapi kalau di QR itu keluar videonya. Nah, jadi dia hanya pengantarnya aja sekitar 4-5 linia. Cerita lengkapnya, misalnya mungkin dia waktu lagi di mana ada peristiwa apa, video. Jadi orang tinggal nonton di video aja. Dia mau baca bab 1 kah, bab 7, bab 12. Nah itu kan cara baru ya. Ini apresiasi ini juga kalau nggak dibikin begitu berarti hilang juga. Nah cuma mungkin